Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Vivi Nur Afida. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Untuk memulai pembelajaran, perhatikan cerita berikut. Ibu membeli 5 karung beras dengan berat masing-masing karung A kilogram dan 3 kilogram beras. Berat total beras yang dibeli ibu adalah 53 kilogram. Kalimat matematika yang menggambarkan cerita tersebut adalah ibu membeli 5 karung beras dengan berat masing-masing A kilogram, berarti 5 kali A. Dan 3 kilogram beras ditambah 3, berat total 53 kilogram, berarti sama dengan 53. Jadi kalimat matematikanya 5A ditambah 3 sama dengan 53. Perhatikan cerita yang kedua, ada gambar timbangan. Jika berat sebutir permen adalah X gram dan berat 1 keping uang logam Rp100 adalah 1 gram, dapat dilihat di gambar itu pada timbangan di sisi kiri ada 3 permen dan 2 uang logam, berarti 3X ditambah 2. Kemudian di sisi kanan ada 1 permen dan 10 uang logam, berarti X plus 10. Operasi apa yang dilakukan agar kita dapat mengurangi salah satu sisi menjadi 1 permen saja dan tetap menjaga timbangan seimbang atau sama beratnya? Langkahnya berikut. Dari gambar pertama, gambar awal, ini gambar awalnya, ambil 2 uang logam dan 1 permen dari kedua sisi. Karena ingin menjadi 1 permen, jadi ini diambil 2 permen. Kemudian menjadi seperti ini. Jadi ini diambil 1, ini diambil 1 permen, kemudian 2 uang logam ini diambil, ini juga diambil 2. Sehingga ini ada warnanya, dibuat warnanya agak blur. Kemudian sehingga menjadi 2 permen, sisi kanannya menjadi 8. Sehingga untuk mencari berat 1 permen, ini dibagi 2. Sehingga kita dapat melihat dari paparan di samping bahwa berat 1 permen adalah 4 gram karena sama dengan berat 4 uang logam Rp100. Cerita tadi secara algoritma dapat dituliskan sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari 3X plus 2 sama dengan X plus 10. Jadi kalau dirangkum dalam bentuk algoritma, nanti 3X ditambah 2 sama dengan X plus 10. Jadi 3X ditambah 2 dikurangi masing-masing dikurangi 1 permen, berarti min X. Kemudian di sisi kanan juga min X, dikurangi 2 uang logam, sisi kiri juga dikurangi 2, sisi kanan dikurangi 2, sehingga sama dengan 2X sama dengan 8. Kemudian X sama dengan 4. Ini masing-masing dibagi 2. Jadi penyelesaian persamaannya X sama dengan 4. Soal berikut. Manakah di antara 1, 2, dan 3 yang merupakan penyelesaian dari 2X plus 5 sama dengan 1? Caranya dengan mensubstitusikan 1, 2, dan 3 berturut-turut pada X pada persamaan. Masing-masing sisi kiri persamaan adalah sebagai berikut. Ini X-nya diganti dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 5 sama dengan 7. Jika X-nya sama dengan 2, maka X-nya diganti 2. 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian X-nya diganti 3, berarti sisi kirinya 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, inilah 11 ini berarti sudah sama dengan sisi kanan. Sehingga dari hitungan di atas ketika X sama dengan 3, maka persamaan bernilai benar. Karena sisi kiri nilainya sama dengan sisi kanan. Jadi jawabnya adalah X sama dengan 3. Jadi yang merupakan penyelesaian adalah 3.
Lanjut ke soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 3x min 8 sama dengan 10. Jadi 3x min 8 sama dengan 10. Jadi 3x agar sisi kiri x semua tidak memuat x memuat yang ada variabelnya, ini min 8 plus 8 sama dengan 10, sisi kanan ditambah 8 juga. Sehingga 3x sama dengan 2. Jadi x sama dengan ini ya 3x sama-sama bagi 3, sisi kiri sisi kanan juga dibagi 3, sehingga x sama dengan 2/3. Jadi ini penyelesaiannya. Soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 2m kurangi 3 sama dengan 5m ditambah 9. Caranya 2m kurangi 3, ini ditambah 3, tambah 3, sehingga 2m sama dengan 5m ditambah 12. Sisi kiri kita gunakan yang ada variabelnya, sehingga sisi kanan 5m-nya ini harus habis. Jadi dikurangi dengan 5m. Sama dengan negatif 3m sama dengan 12. Agar m berarti dibagi menjadi negatif 3, ini negatif 3. Jadi m sama dengan negatif 4. Atau cara cepatnya, ini ada cara cepatnya, saya tulis di sini. Jadi 2m kurangi 3 sama dengan 5m ditambah 9. Sisi kiri yang tulis variabelnya, kita lihat dari langkah ini ke sini seolah-olah ini pindah, seolah-olah, tapi bukan pindah, sebenarnya mengurangi. Sehingga 5m biar ini habis dikurangi 5. Jadi ini 5. Jadi seolah-olah ini plus, kalau ke kiri min, seolah-olah seperti itu. Kemudian ini biar habis ditambah 3. Sisi kanan juga ditambah 3, seolah-olah ini min, kalau ke kanan jadinya plus 3. Ini, sehingga negatif 3m sama dengan 12. Untuk mencari m, berarti ini dibagi negatif 3, ini juga dibagi negatif 3. Sehingga m menjadi 4. Nih, jadi langkahnya lebih simpel. Untuk selanjutnya kita pakai yang cara cepat ini ya. Tentukan penyelesaian dari 2x min 4 sama dengan min 5x ditambah 34. Jadi ini 2x min. Ini dikali, masih ingat materi aljabar, kan sama dengan min 5x ditambah 34. Sehingga hasilnya 2x, ini ke sini min, ke kiri jadinya plus 5x sama dengan ini 8, ke kiri jadinya plus 8 plus 34. Sehingga ini 7x sama dengan 42, sama-sama bagi 7, di x sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya x sama dengan 6. Soal selanjutnya, tentukan penyelesaian dari 2/3x ditambah 3 sama dengan setengah x ditambah 5. Kalau ada soal seperti ini berarti 2/3x ditambah 3 sama dengan setengah x plus 5. Kita gunakan di 2/3x min 1/2x ini ya, ini karena plus, ke kiri seolah-olah berpindah tanda jadi min, sama dengan ini plus berarti ke kanan min 3 plus 5. Sehingga ini disamakan penyebutnya,
KP 3 dan 2, KPK-nya 6, berarti 6 bagi 3, 2 kali 2, 4, berarti 4X. Ini per 6, jadi 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Sama dengan min 3 ditambah 2, min 3 tambah 5 sama dengan 2. Sehingga ini 1 per 6. X sama dengan 2. Bisa kita tulis, berarti ini 1, ini X per 6 sama dengan 2 per 1. Kalau ada seperti ini, cukup bisa dikalikan silang, jadi 1 kali X, kemudian 6 kali 2, 12. Jadi ini penyelesaiannya. Atau bisa pakai logika, 1/6 kali berapa hasilnya sama dengan 2. Berarti X-nya 12. Lanjut ke soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 2X1 per 3 sama dengan X min 6 dibagi per 4. Kalau ada seperti ini, ruas kiri dan kanan kalikan dengan KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Berarti dikali 12. Jadi ini 12 dikali 2X min 1 per 3 sama dengan 12 dikali X min 6 per 4. Jadi untuk memudahkan biar tidak pecahan, ini 4, ini 3. Sehingga hasilnya 4 kali 2X min 1 sama dengan 3 kali X min 6. Hasilnya ini dikali, ingat lagi materi aljabar, jadi ini 8X min 4 sama dengan 3X min 18. Jadi ini 8X, 3X-nya ke ruas kiri menjadi min 3X, kemudian min 4-nya ke ruas kanan jadi plus 4 plus 18. Berarti 5X sama dengan, kita cek perhitungannya sudah benar ya, 22. Sehingga 5X per 5 sama dengan 22 per 5. Hasilnya X sama dengan 22 per 5. Ini penyelesaiannya. Lanjut ke soal berikut. Jika 3 bilangan ganjil yang berurutan jumlahnya 89, maka bilangan yang terbesar adalah, kita misalkan bilangan ganjil pertama, yang pertama itu A, yang kedua karena berturut-turut bilangan ganjil itu kan selisihnya 2. Ingat misalnya 1 bilangan ganjil selanjutnya kan 3, 1 tambah 2. Bilangan ganjil berikutnya 3, 5, 3 ditambah 2, 5. Berarti kalau ini A, berarti A ditambah 2. Bilangan ganjil selanjutnya A ditambah 2 ditambah 2, berarti A ditambah 4. Sehingga kalau ditulis berarti A ditambah A tambah 2 ditambah A tambah 4, hasilnya 89. Sehingga kita dekatkan yang sejenis. Berarti ini 3A sama ditambah 6 sama dengan 89. Berarti 3A sama dengan 89, ini ke ruas kanan min 6. Sehingga 3A sama dengan 83. Saya ulangi, ini soalnya 89 kurangi ini 6, 83, berarti A sama dengan 83 dibagi .
bagi 3. Hasilnya berarti A sama dengan 20. Ini 2, 6, 23. Oh ini mohon maaf ini salah soal, ini harusnya 87. Sehingga sebentar. Saya hapus dulu. Ini harusnya 87 dikurangi 6, 81. 81 bagi 3 berarti 27. Ini A-nya 27, berarti bilangan yang terbesar. Ini A plus 4, berarti 27 ditambah 4 sama dengan 31. Jadi jawabannya adalah 31. Soal selanjutnya. Ibu membeli 5 kg di supermarket. Uang yang harus dibayar ibu adalah Rp60.000. Berapa harga 1 kg? Berarti kita misal 1 kg harga 1 kg beras sama dengan A, berarti 5 kali A sama dengan 60.000. Berarti A sama dengan 60.000 dibagi 5 sama dengan 12.000. Ya, jadi harga 1 kg beras sama dengan Rp12.000. Lanjut. Nobita mempunyai 5 kantong permen. Jumlah seluruh permen yang dimiliki Nobita adalah 100. Berapa banyaknya permen dalam satu kantong? Kita misalkan banyaknya permen satu kantong adalah X. Berarti 5X sama dengan 100. Ada 100 berarti 1X sama dengan 100 dibagi 5. Berarti X sama dengan 20. Jadi permen dalam satu kantong sebanyak 20. Mohon maaf, 20. Demikian pembahasan tentang cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.